Kisah masa lalu yang sempat menghebohkan dunia dan masih menjadi misteri sampai sekarang nih guys. Heyo, assalamualaikum no gengs. Di menit ketiga jangan lupa klik tombol subscribe tentunya no gengs. Ingat tombol merah. Oke, subscribe. Kita bahas dan kupas tentang misteri dunia. Welcome to my YouTube channel and let's go. Halo hai, assalamualaikum geng. Ketemu lagi bersama gue di sini, Novi Alvia. Nah kali ini gue bakal ngebahas tentang kisah masa lalu yang sempat menghebohkan dunia dan masih menjadi misteri sampai sekarang nih guys. Apa itu? Yaitu pelarian yang tak terselesaikan atau berlari hingga akhir zaman. Kisah itu sendiri terjadi pada seseorang yang bernama James Watson nih guys. Siapa sih James Watson itu? Nah, James Watson itu adalah pembuat sepatu yang mana ceritanya itu masih menjadi misteri sampai detik ini nih guys. Oh no. Dia itu tinggal di Leamington, Inggris, yang mana dia itu terkenal akan kesombongan dan keangkuhan si James Watson ini geng. Tapi ya untuk informasi lebih rinci dan lengkapnya ini susah banget didapetin geng. Sehingga gue nggak terlalu banyak ngebacot kali ini. Yang gue sulit itu dapetin tanggal lahirnya, alamat rumahnya. Nah itu susah banget dan sedikit banget artikel tentang James Watson ini geng. Makanya ya, lu jadi orang yang sombong supaya orang-orang itu baik sama lu dan mau memberi informasi tentang lu. Nah si James Watson ini geng sulit banget untuk nemuin informasi dia geng. Udah beberapa hari gue riset tentang James Watson ini, tapi nggak nemu-nemu tanggal lahirnya, tempat lahirnya, alamat rumahnya. Ini masih sulit untuk didapatkan geng. Dia itu kan terkenal dengan kesombongannya ya, nauzubillah geng, sombong banget, angkuh banget nih geng. Dia itu bilang ke orang-orang di sekitar rumahnya itu bahwa dia itu pelari yang paling cepat di dunia ini, nggak ada yang bisa ngalahin dia sampai sekarang ini geng. Dia bilang kalau dia bisa berlari puluhan kilometer non-stop, nggak berhenti-henti geng. Sepatu itu lu berlari atau gimana tuh nggak berhenti-henti non-stop? Nah karena kesombongan James Watson ini geng, warga pun menantang dia untuk melakukan apa yang dia sombongkan itu geng, yaitu berlari hingga puluhan kilometer. Dia itu ditantang untuk berlari sampai ke Coventry yang jaraknya itu 14 km dari daerah dia berada nih geng. Jadi lumayan jauh ya, sekitar 14 kilometeran itu. Nah dengan keangkuhan dan kesombongannya itu geng, dia nerima tantangan dari orang-orang. Dia mulai berlari tanggal 3 September tahun 1873 nih geng. Selama berlari dia ditemani sama dua orang yang bernama Barham Weiss dan seorang fotografer bernama Homerson Burns. Nah mereka itu bertugas untuk mengawal si James Watson ini geng. Mereka itu ngikutin James Watson ini dengan cara menunggangi kuda di belakang James Watson ini geng. Mana mau ya mereka itu capek-capek hanya ngikutin orang-orang sombong kayak gitu ya. Mereka itu juga pikir-pikir kali ngapain buang tenaga kayak gitu kan, mending dia naik kuda daripada berlari kayak si James Watson itu geng. Nah alasan mereka dipilih warga untuk mengawal dari si James Watson ini geng, supaya James Watson ini gak berbuat curang atas tantangan yang diberikan oleh warga karena kesombongannya itu geng. James Watson itu pun juga sempat kok bincang-bincang sama dua orang temannya ini geng. Mungkin rehat sejenak ya karena udah capek 14 km geng. Mampus tuh kalau lari sejauh itu gak berhenti-henti non-stop 14 km. Dia itu berhenti untuk sekedar berbincang-bincang dan melepaskan penat sesaat bersama teman-temannya itu geng. Nah geng, ketika mereka mulai lagi untuk melakukan tantangan itu, mereka ngeliat si James Watson ini terjatuh ke sandung. Untung aja ya, lu ke sandung gak ada kotoran kuda no di bawah. Kalau lu ada kotoran kuda di bawah, mampus lu, itu bisa lu buat luluran tuh. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, tapi kenapa sih kisah dia yang pelari itu menjadi misterius sampai sekarang? Nah bagi kalian yang belum tahu, bakalan gue kasih tahu nih geng. Dia itu ketika kesandung itu geng, kan temannya itu ngeliat dia kesandung. Temannya itu geng datang menghampiri James Watson ini di mana di tempat dia tersandung geng. Dan yang paling bikin aneh itu geng, dia nggak ngeliat James Watson ini sama sekali geng. Bahkan jejak dari dia jatuh ke tanah itu nggak ada sama sekali. Dan itu menjadi misteri sampai saat ini geng. Nah kan ketika dua orang sahabat ini merekam aksi dari James Watson ini sampai dia terjatuh nih geng, dan diperlihatkan kepada warga-warga atau tetangga-tetangga dia nih geng.
Tapi ketika warga-warga ikut mencari nih geng, James Watson ini gak menemukan sama sekali tentang James Watson ini geng. Jadi dia itu kayak hilang misterius gitu geng ke dunia lain geng. Ngeri kan? Bahkan warga-warga juga melibatkan anjing untuk melacak keberadaan dari James Watson ini geng. Dan disayangkan sekali, anjing-anjing itu juga gak berhasil mengendus atau mengetahui keberadaan dari James Watson ini sendiri geng. Lalu kak, apa yang terjadi sama James Watson ini? Kemana dia kak selama ini? Nah itu masih menjadi misteri dan pertanyaan dunia sampai saat ini geng. Nah bagi kalian geng yang kebawa sama cerita James Watson ini yang hilang tanpa arah, jatuh saat kesandung, dia hilang gak ada jejak sama sekali. Nah ada yang bilang kalau cerita James Watson ini hanyalah karangan dari penulis cerpen nih geng. Hampir aja kita kena prank geng. Penulis cerita pendek itu sendiri bernama Ambrose Bierce. Dia itu merupakan seorang penulis cerita pendek nih geng. Jadi orang-orang beranggapan kalau cerita dari James Watson ini hanyalah untuk menarik perhatian penduduk dunia untuk membaca buku dia itu geng. Setiap kejadian itu kan pasti ada pro dan kontranya nih geng. Nah ada juga kok yang bilang kasus James Watson ini memang benar-benar terjadi di dunia nyata nih geng. Dan yang paling bikin aneh itu geng, yang memperkuat kalau ya sebenarnya ini nyata atau ini cuma karangan itu geng, ketika penulis itu Ambrose pada saat umur 71 tahun geng, dia sempat membuat surat untuk temannya itu geng, dimana surat terakhir itu berisi kalau dia nggak bakalan ada di sini lagi geng esok harinya, yang mana dia akan menuju tempat yang tidak diketahui oleh siapapun geng. Ketika keesokan harinya geng, itu pun terjadi, dia nggak ada dan ngilang tanpa jejak sedikit pun geng. Wow, misteri banget kan? Sama aja tuh kayak kisahnya si James Watson itu geng. Mungkin aja ya dia itu pergi ke negeri kayangan gitu kan, bertemu bidadari-bidadari gitu kan. Siapa tahu kan, kita nggak harus ngeri-ngeri banget gitu hayalannya. Kita bikin lucu-lucu geng, mungkin dia pergi ke kayangan bertemu bidadari dia geng, karena nggak ada jodoh kali ya di sini. Banyak yang bilang geng kalau cerita James Watson ini hanyalah sebuah khayalan atau hanya pengarang dari penulis itu sendiri alias hoax geng. Jadi kita jangan cepat terlalu menyimpulkan dari sebuah kejadian misterius ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ada beberapa forum yang mengatakan ketika gue baca itu, cerita James Watson ini dibuat hanya untuk menarik perhatian khalayak ramai untuk dapat membaca buku yang ditulis oleh Ambrose ini geng. Jadi ya untuk menarik perhatian gitu supaya bukunya laris gitu geng. Nah kali ini gue sependapat nih geng, kita percaya kalau ada kehidupan lain nih geng, tapi kita harus juga berpikir logis nih geng, supaya nggak terlalu memikirkan hal-hal yang ngeri-ngeri banget tapi bisa masuk akal logika kita nih. James Watson itu jatuh geng. Ada juga yang bilang kalau masa ya kalau si James Watson ini hilang tanpa jejak sampai molekul-molekul, ya elah molekul geng, molekul, sampai bilang kalau molekul-molekul badannya itu hilang tanpa jejak sedikit pun geng. Sekian dulu informasi di video gue kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari video gue kali ini geng. Sekian dulu, gue ucapin terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.